sore Pak Arnold. Sehat apa? Alhamdulillah, Bang Topan. Bang Topan bagaimana? Alhamdulillah sehat juga Pak. Sehat juga, ya. Sama Cak Pak Arnold tuh lah ya. Amin, amin. Sehat, amin. tapi setengah-setengah agak gila. Agak gilo lah, tapi jangan gilo yang tanda kutip gilo waras. Justru gilo tanda kutip itu Pak. Hah? Gilo yang waras tadi. Iya. Iya, gilo tanpa tanda kutip, gilo sesungguhnya kan. Betul. Ya. Nah ini Pak Arnold, beliau seorang pendidik. Puluhan tahun kiprahnya sebagai ASN, tidak pernah geser Pak ya, dari dunia pendidikan itu lah ya. Nah, Amin. selain sebagai pengajar, beliau juga ada sedikit hobi yang kemudian jadi profesi. Bukan sedikit, banyak. Oh banyak. Banyak. Ah, All round. Gak usah pakai bahasa Inggris ya. Iya. Payagino kayak. Hobi galau. Nah, hobi Pak Arnold ini melukis. Ya, nah, bedanya melukis dengan menggambar itu apa Pak Arnold? Menggambar itu bersifat fotografi. Jadi bisa contoh seperti orang misalnya repro foto, misalnya foto yang sudah jadul, akhirnya dicontoh dibuat lebih bagus lagi. Nah, jadi menggambar itu dilakukan tekniknya yaitu teknik sesuai bentuk, maksudnya secara figur sosok itu sesuai dengan apa yang dilihat. Jadi tidak dikembangkan. Jadi apa yang ada dilihat secara visualisasi dilihat oleh mata itu yang digambar, warnanya juga begitu, bentuknya juga begitu. Nah, beda melukis. Melukis itu sudah ada ekspresi jiwa sudah berperan di situ. Nah, jadi karya yang sama seperti misalnya si A tadi menggambar objeknya kucing, misalnya warnanya hitam putih. Nah, di teknik melukis dia belum tentu menggunakan warna hitam putih. Mungkin warna ini beraneka ragam warna, atau bahkan karya kucing ini mendekati bentuk abstrak. Berarti menyimpang dari warna dari aslinya, konsep secara objektif. Bisa juga dia misalnya menjurus ke warnanya itu agak kacau, dikacau-kacau istilahnya. Tapi tetap secara kasat mata dilihat, wah itu kucing. Tapi bentuknya masih bisa diterjemahkan itu kucing. Diterjemahkan. Itu ada beberapa seniman dunia yang sudah melakukan ini. Yang satu kalau di Indonesia ini Pak Apandi, tokoh seni rupa kita di aliran ekspresionis. Mereka dari real, bergaya realistik itu kembali ke mereka ini naik kelas istilah itu karena mungkin bosan dengan yang itu saja, melakukan terobosan. Kalau di dunia ini yang terkenal Peng Song Van Gogh. Orang sebutnya Vincent. Ini terkenal dengan gaya ekspresionisme yang sudah mendunia, seperti lukisannya berjudul Starry Night, Sunflower, Irises, bunga Irises flower, potret Dr. Gasse. Dr. Gasse itu adalah dokter yang pernah merawat dia. Van Gogh ini sebenarnya dia anak seorang petani dari negeri Belanda. Tinggalnya di daerah Zundert. Karena dia ini punya bakat melukis, dia ingin mengembangkan karyanya. Jadi pergilah di Van Gogh tadi mungkin bersepeda atau bagaimana. Karena kan jarak Perancis sama Belanda kan lumayan. Dengan jalan kaki kan bisa. Nah, tidak perlu melalui jalur laut kan. Sampailah Van Gogh tadi di kota Paris, Perancis. Nah, di Paris sudah muncul pelukis-pelukis François Delacroix, Paul Cézanne, dia pelukis terkenal pada zaman itu, aliran zaman itu sudah muncul aliran yang cukup terkenal di Perancis. Akhirnya Van Gogh ini sulit bersaing karena karya-karya Van Gogh ini menurut mata orang Perancis itu jelek. Katakanlah kurang bagus lah, tidak memasuki syarat ya. Dengan aliran rombong Paul Cézanne tadi kan, akhirnya Van Gogh tadi agak setengah frustasi. Puncaknya dia ini memotong telinganya sendiri. Potong telinganya sampai habis, itu dipotong oleh Van Gogh tadi. Untuk apa itu Pak? Karena dia meluapkan emosinya. Ini mungkin muncul di sini dari ide dia dalam keadaan telinganya masih mengucur darah, diperban, dia lukis potret diri. Dia melukis sendiri. Dia dalam kondisi yang sangat tertekan. Sangat tertekan tadi. Nah, justru sekarang
karya-karya Van Gogh ini dari karya-karya dia yang ketika pada masa itu dia mengalami kemunduran. Ya mungkin dia tidak merasakan lagi kenikmatan ketika karya itu dibeli. Oh, Ya, sudah karena dia terlalu sudah kecewa. meninggal. Oh, Dia sudah meninggal. jadi karyanya justru viral ketika orangnya Dia sudah sudah nggak meninggal. lagi. Seperti Sunflower, Ya, ya, ya. kita sebut Sunflower, The Irises, Dr. Gasset, itu dihargai dengan cuan miliaran. Nah, kalau keilmuan Bapak atau hobi Pak Arnold ini dalam melukis itu kiblatnya kemana? Jadi aliran banyak. Ada realisme, kubisme art, ada pop art, dan Pokoknya segala macam. seluruh jenis aliran yang disebutkan Pak Arnold tadi silakan di googling. Ya, oke, banyak ya. Jadi pakemnya Pak Arnold kemana itu alirannya? Kalau aliran saya sebenarnya masih cenderung saya itu berpatokan di real. Tapi saat ini saya itu lagi menggeluti karya karikatur. Karikatur tuh kalau jingok gambarnya Pak ya, itu pecahnya Karena asal coret-coret Pak ya? lihat gambarnya. Iya. Aha. Coret-coretan Pak itu ya? Bukan. Tapi lebih menarik loh ya? Bukan, karikatur itu begini. Jadi di dalam karya ini dia berperan satu teknik yang namanya ada distorsi, yaitu pengurangan bentuk, ada gaya yang ditambahi dan ada gaya yang dikurangi. Misalnya, saya bikin gambar Pak Tovan. Gini kan, hidungnya nanti saya bikin lebih besar, lebar. Jenggotnya mungkin lebih panjang, lebih gondrong lagi. Kepalanya lebih besar, badannya kecil. Jadi kalau istilah orang, wah apa ini lukisan kayak ikan teri pakai helm. Tapi masih dapat ya? Iya, dapat. Tekstur ini Pak Tovan itu. Betul. Jadi tetap intinya kita ngambil dari objek yang real, nyata tadi, tapi di istilah itu istilah kata orang sekarang di metamorfosis ya. Dimetamorfosiskan atau dikembangkan menjadi yang lebih unik. Tetap tidak mengubah, walaupun hidungnya dipanjangkan, bibirnya dibesarkan, misalnya mungkin dia giginya agak besar dibesarkan, orang sudah tahu, oh ini gambar si A, gambar si B, sudah tahu itu patronnya. Itu otodidak tuh Pak? Hah? Otodidak, bisa otodidak. Tapi memang. Tapi kalau keilmuan Bapak dalam hal menggambar atau melukis tadi itu ada enggak memang sekolah khusus di kampus atau di mana? Kalau di Palembang dulu ada namanya, sekarang mungkin ada jadi SMK, dulu SMSR, Sekolah Menengah Seni Rupa, itu Jalan Naskah, ada di Palembang itu, kalau nggak salah kilometer 6. Lokasi sekolah itu dekat Rumah Sakit Jiwa. Oke. Tapi sekarang sudah kembali menjadi ke sekolah SMK 6 kalau nggak salah. Itu khusus untuk memang seni rupa. Mendidik para perupa-perupa kita, pelukis. Salah satu mantan murid saya di SMP dulu namanya Edi Maisar. Dulu jebolan dari SMSR Palembang. Sekarang dia sudah jadi seniman hebat di Yogyakarta. Ya alumni ISI Jogja. Institut Edi Maisar, Institut Seni Indonesia Yogyakarta. Sama dengan anak saya yang nomor 2 itu sekarang gelarnya sarjana desain ISI dari DKP, dia jurusan desain komunikasi visual. Yang pertama anak saya itu juga sarjana seni rupa dari UPI Bandung, Universitas Pendidikan Indonesia Bandung, jurusan Fakultas Bahasa dan Seni. 2 orang anak saya itu laki-laki itu adalah sarjana seni rupa semua. Itu jadi, memang didoktrin sama Bapak atau memang tidak, pilihan mereka sendiri? Ya, istilah kata pepatah, kata orang, air jatuh itu kan tidak jauh kan jatuhnya. Cucuran atap itu kan, atas ke bawah. Nggak mungkin air jatuh tuh terbang, nggak mungkin kan. Kecuali menggravitasi. Kelakar. Jangan nggak bisa serius, kaget stres, santai. Sepanjang Bapak hobi melukis dan menggambar itu, untuk di Kabupaten Oku di mana yang pernah dicoret-coret oleh tangan Bapak? Lu karya saya banyak, suka melukis coret-coret. Ya orang senang diambil. Oh Pak Arnold, boleh tak minta? Silakan ambil. Akhirnya saya tidak punya data. Karena istilah banyak dikoleksi, kolektor yang ngambil. Ya bukannya ini maaf ya pemirsa, bukan saya sombong. Saya ini melukis sketch saya itu 15 detik selesai. Ya. Tapi kalau melukis dinding atau mural-mural itu pernah juga itu Pak? Oh ya bukan pernah, sering. Sering ya? Ya. Di mana Pak itu Pak? Ya banyak Lokasinya? Di sekolah-sekolah. Seluruh sekolah? Ya, di dalam kota ada kantor-kantor almarhumah. Tapi sekarang ini mengapa saya masih tetap aktif itu. Setelah ini saya masih mengerjakan di sekolahnya Pak Santa itu.
teman kita. SD SD di Gunung Merakso. Gunung Merakso. Ini Lubuk Batang ya? Bukan di Gunung Merakso, ya Kecamatan Lubuk Batang. Lubuk Batang. Mengapa? Karena saya ini ya faktor usia juga, Pak Topan. Bukan masalah bahwa saya mengatakan orang tua itu tidak boleh bekerja, bukan, tetap bekerja, tapi fisik. Seperti kalau mau buat lukisan 3 dimensi mural di lantai, posisi menunduk begini kan terlalu lama, punggung. Punggung sakit. atau kantong Doraemonnya? Doraemon mungkin bisa berpengaruh sama punggung. Dan juga kalau misalnya ada dorongan ketinggian di atas mendekati 4 meter atau kurang ya yang harus menggunakan steger, anak saya melarang. Ya, katanya kalau ada borongan, uang minta lukiskan, naik steger, ditolak ya. Ayah tulah tua, kaget nyampak patah kaki, ayah selama ini ngurus orang atlet NPCI, kaki ayah jadi atlet NPCI. Jadi Pak Arnold ini salah satu pengurus di organisasi Nasional Paralimpik Komite Indonesia. Itu wadahnya atlet disabilitas di Kabupaten termasuk Pak Topan juga. Beliau humasnya, kehumasan dokumentasi juga. Sebenarnya mau saya ajak tuker, cuman enggak mau Pak Arnold. Ya, Pak Topan mau sebenarnya saya sarankan jadi atlet, dia tidak mau jadi atlet. Kurang syarat, jangan sampai cukup syaratnya. Iya. Salah satu karya Pak Arnold itu di dinding gedung Satlantas Polres Oku ya. Ya itu keroyokan. Salah satunya di Roma Dewan Kesenian. Siapa itu Pak yang melukis di dinding itu? Ada adik kita juga ada ya banyak lah adik-adik kita yang muda-muda sekarang, ada yang lebih muda lagi justru ya seumuran anak saya itu namanya Alten. Oh si Alten ya. Alten Marco. Alten juga bagus, tapi secara kuantitas saya akui Alten bagus. Kalau saya ini gimana ya, karena mungkin faktor U tadi kan. Ya sebenarnya dikatakan bosan tidak boleh, kita berdosa loh mengatakan seniman itu, wah saya malang melukis, tidak boleh. Saya malang nyanyi, tidak boleh. Saya juga hobi nyanyi loh Pak. Kenapa Pak? Saya juga di Jogja dulu mantan pemain band ini loh. Pernah ngiring almarhum Gomblo. Gomblo itu teman saya. Tahun 85 di Jogja. Budi tidak Pak? Tidak. Ada bukti-buktinya. Bukan. Ngomong kenapa kita tuh tidak boleh ngomong malek jadi seniman? Kenapa itu Pak? Tidak boleh. Karena itu bagian dari jiwa kita. Oke. Kinerja jiwa kita itu tidak boleh dicampur. Seni itu hobi ya, bukan profesi ya. Karena melakukan seni itu Pak Topan harus dari jiwa, dari hati yang paling dalam. Oke. Tidak bisa disuruh-suruh. Saya itu pernah loh. Kanva saya itu hampir 1 tahun tidak saya kerjakan. Tidak digawe kan, malah berbulu. Kalau nggak gambar, kadang-kadang lupa makan. Ada istilah gini Pak, ada yang melukis itu sambil muncul seolah-olah hasil objek yang dibikin itu punya jiwa. Iya. Itu jak mana cara mikirnya Pak? Ya, Apakah ada ritual tertentu harus dibakar minyak? Harus dibakar minyak, bukan ya? Ritual itu dulu tapi itu tadi harus berdasarkan perasaan yang paling dalam. Oke. Dulu waktu saya di Jogja, jadi embrio itu. Itu ada seniman hebat Indonesia, aliran ekspresionisme yang namanya Imam Dipo. Dia melakukan lukisan spektakuler. Mungkin tidak tahu waktu sudah masuk ke jenis book of record atau dia membuat kanvas terpanjang di sepanjang Parangtritis. Yang melukis bukan dia, tapi dia menggunakan medianya belut. Belut itu dimasukkan ke ember-ember yang berisi berbagai macam cat. Setelah itu dimasukkan belut, nanti belut ini suruh dilepaskan. Belut ini yang melukis. Oke. Itu adalah warna, keragaman warna. Dari soft, middle, dari hard color itu bergabung di situ. Iya, kompleks lah ya. Ya, tapi justru itulah orang bule senang dibeli mahal pada masa itu. Kalau karya Pak Arnold sendiri pernah dijual enggak? Kalau ya karya saya yang dijual dulu pernah, tapi di Jogja. Ya paling di sini ya harga-harga standar. Paling istilah itu orang-orang minta buatkan lukisan. Minta tolong ya? Minta tolong. Proyek thank you. Karena masih ada proyek thank you, proyek teman. Nah itu tadi. Seharusnya ya kalau mau jujur, seni itu profesional loh. Ya. Karena yang mengerjakan tuh ya seniman profesional. Ya, bukan orang yang sembarangan. Ya, kalau mau saya berbicara jujur, tidak ada misalnya, ini harga teman, tidak ada harga teman. Kalau profesional. Tapi tetap, karena kita orang timur, saya juga orang yang gimana ya. Saya tuh, kadang-kadang karya saya tuh ada senangnya, misalnya menurut saya karya itu bagus. Jadi ada orang, karena orang ini selalu kepingin, ngebut benar misalnya, ini Pak Topan. Wajah Pak Arnold, boleh tidak aku minta karya kau? Boleh.
Tapi aku tidak tidur. Silakan. Tidak perlu dibayar. Dilepas, Bay. Senang. Tapi sudah ini ditegur kedak bang itu? Ditegur kan. Mas, Ya, tapi setelah, tapi setelah itu saya dibisi lah. Pak, berapa nomor rekening? Itu berapa tahun Pak ASN? Jadi ASN? Jadi saya pertama kali jadi PNS itu tahun 92. Pensiun kapan? Tahun depan. Insya Allah tahun depan saya masih diberi kekuatan, iman Islam, masih diberi kekuatan fisik oleh Allah. Saya akan berumur 60 tahun depan. Saya 59. Tapi berarti di umur 60 nanti tetap fokus ke melanjutkan hobi itu ya? Insya Allah karena saya nanti sudah terbebas dari institusi, dari mana-mana aturan dari pemerintah, saya menjadi seorang preman, manusia bebas. Iya betul. Mungkin saya mau ngikutin orang, ada yang baru-baru ini viral naik sepeda ke Mekah 4 bulan. Saya mau coba-coba bagaimana saya 3 bulan bisa sampai ke Mekah. Bisa gentol pesawat Pak? Ya. Sekarang begini Pak Topan, orang naik haji itu ya. Kalau menggunakan via pesawat, ya. Puluhan tahun belum tentu berangkat loh. Masuk, betul. Tapi kalau naik sepeda 4 bulan sampai. Tapi sanggup nggak itu Pak? Jauh Pak sanggup. Indonesia Arab Saudi? Saya tahun depan 60, tapi alhamdulillah saya merasakan fisik saya ini sekitar anak 30-an. Kalau sampai di Arab Saudi, mungkin masih bawa kampas ke sana? Masih bawa kampas? Mungkin. Cat kuas? Ya. Masih? Mungkin gambar raja, anaknya Raja Salman. Raja Salman. Bukan, nak berangkat haji ke sana, nak naik haji apa nak ngapui? Sambil konten sini Pak Topan ini orangnya energi. Tapi payah nih Pak Arnold, hobinya banyak, kemudian tapi nggak ada akun YouTube. Nggak, benar-benar. Video sudah banyak. Nah, video sudah banyak. Simpanan video saya 200. Itu 200. Karena saya ini orangnya senang dengan yang bersifat insidental. Di waktu ke dusun saya di Tubuan itu menyaksikan banjir langsung banjir. Ini. Itu waktu banjir di Pusar kemarin, rumah Bapak kena enggak itu? Alhamdulillah kena di belakang dapur. Tapi tidak terendam ke dalam tengah rumah ya? Nah, alhamdulillah semut-semutnya yang ikut berenang. Karena menurut saya ini banjir yang paling besar loh. Seumur Bapak itu baru ini apa banjir? Dulu pernah tahun 82 waktu, tapi dampaknya bukan ke kita, ke Ulu, daerah Ulugan. Cuma 2 dusun kabarnya. Katanya tahun 72 dulu saya masih kecil, baru berapa tahun. Pernah saya juga lahirkan ya? tahun 65. Pernah juga katanya besar, tapi enggak separah ini. Suasananya kan enggak luas ramai seperti ini Pak Topan. Berbeda loh. Iya. Mungkin waktu itu di Dusun Batu Kuning juga belum terlalu banyak rumah ya. Belum. Jadi mungkin masih hutan. Kawasan hutan jadi nggak terpublikasi ya. Masih hutan. Okay. Masih ya. Sekarang banjir yang sama, cuma karena banyak penduduk jadi heboh ya. Ya karena begini ya. Saya juga ya Pak Topan ini belajar kan ya namanya ilmu bumi. Ya. Dulu kan ilmu bumi dan ilmu hayat kan. Ya. Kita belajar. Apa itu reboisasi? Ya. Mereboisasi. Apa yang namanya erosi. Ya. Dampak dari tadi. Dampak. Karena apa? Pohon-pohon itu adalah penyangga bumi. Betul. Sebanyak ini hujan yang diturunkan tidak tahu berapa. Kalau dari langit itu, kalau dia jatuh ke bumi, masih tertampung. Karena ada akar-akar pohon yang melindungi. Iya. Pohon-pohon di hutan-hutan, di bukit-bukit. Masih hijau. Iya. Itu. Sekarang sangat terenyuh saya. Untuk mungkin teknologi maju, dengan untuk banjir manusia besar itu Bapak terpikir untuk melukisnya? Bisa. Sebagai justru saya lukis dalam bentuk karikatur. Tapi ya gimana ya, nanti saya lukis ada yang mukanya nanti tertampar gitu. Jadi ya, ini paling enggak kan kalaupun sudah dilukis bisa disimpan di galeri Bapak. Ya, untuk yang paling enggak ini banjir di tahun 2024. Nanti akan saya bikin orang lagi ngeludat di air. Apa ngeludat? Betul. Menggap-menggap. Iya, menggap. Dat ngeludat. Nah, guys, namanya dat ngeludat ya, tolong ya nanti ya yang bisa menjawab buat ini. Jadi waktu banjir itu Bapak terjebak di tengah kampung ya? Iya, jadi banjir pertama itu begini, Pak ya. Saya itu sebenarnya kan ada PR, ada tugas di GOR ini di kantor. Jadi tidur di kantor saya ini, Pak sudah pamit sama anak saya bahwa Kak, Dedek, ayah tidur di sini di kantor. Tidak tahu, betul-betul aku tidak tahu Topan kalau kejadian dunia Batu Rajo waktu itu macam itu. Setelah pagi pulang agak siang,
waktu aku nak balik, nah Jiwong banjir di daerah air karang. Saya lihat itu jembatan itu, jembatan tur air karang, airnya sudah di atas. Saya pikir, wah ini gawat ini. Akhirnya saya maju lagi, ini rencana mau pulang nih loh. Begitu sampai di dekat rumah Bupati. Bukan 3. Wah, hebat. Langsung buka HP, saya syuting. Lapangan basket berubah jadi kolam renang. Iya. Parah itu. Parah. Jelek juga dusun Batu Raja. Lebih parah lagi. Banjir. Sungainya sudah besar kan di jembatan. Akhirnya saya pulang. Mau pulang ke rumah, tahu-tahu di tikungan tempat rongsok. Iya. Mau ke rumah Yusuf, tidak bisa lagi lewat. Sudah seperti lautan. Itu. Seleher itu, Pak? Iya. Jadi bannya terbatas. Anak-anak itu menyiapkan ban terbatas. Akhirnya saya putar lagi, pulang lagi kanu. Ada berita baru lagi. Jembatan Ogan 3 tidak bisa dipakai karena sudah goyang. Bukan goyang, Pak? Hah? Agak bergoyang. Bukan bergoyang juga. Bukan jadi itu ditutup karena banyu terus naik. Dikhawatirkan ada sampah kebun. Dia melompat ke jalan. Khawatir kalau nabrak pengguna jalan. Nah, jadi waktu saya lihat pertama itu Pak Topannya, saya masih kan bisa nyuting, yang simsalabim, lapang basket berubah jadi kolam renang. Tapi begitu saya lanjut kedua, air sudah menggenangi di depan kantor SKB. Ya, sudah sampai ke rumah Kapolres itu kan. Simpang Tangis itu hampir kena itu. Pramuka itu sudah tergenang oleh air seperti lautan. Waduh, saya pikir ini kacau Batu Raja. Itu ada 20 cm tuh kalau ini di Pramuka. Akhirnya saya bisa pulang setelah maghrib. Itu pun ada adik-adik yang membantu dengan ban dalam. Bayar sukarela? Hah? Bayar sukarela? Ya, bayar sukarela. Dua banjir memang yang sudah cukup mengkhawatirkan. Itu banjir pertama. Yang kedua lebih parah lagi. Tapi yang 7 Mei itu kan tidak sampai ke pusar, Pak? Tidak sampai ke rumah? Sampai. Tapi lebih parah 23 Mei. Tapi parah. masih bisa ke bawah. Maksudnya masih bisa ke rumah yang di bagian bawah. Tapi batas ini. Batas itu kaki. Karya-karya Bapak waktu banjir aman ya? Aman. Sudah saya kirim ke PT Kemas. Sudah diamankan. Sudah diamankan karena kan rumah di belakang itu kan 2 lantai. Jadi Jiwong ini taruh di pucuk pagu. Tapi bukan bunker. Bukan bunker, itu zamannya di teler itu kan. Pak Arnold ini ngajar di mana, Pak? SMP 2. Berapa tahun sudah ngajar di situ? Saya pindah ke SMP 2 itu tahun 94 sampai sekarang. Dulunya di mana? Di Pemetung Besuki, Maktapura, Oku Timur. Pendidik juga? Iya, guru juga di situ pertama kali. SMP berapa di situ? SMP nggak tahu sekarang SMP berapa, dulu SMP Pemetung Besuki. Namanya? Iya. Negeri itu, Pak? Iya, daerah Pemetung Besuki. Pengangkatan jadi PNS tahun berapa? Tahun 92. 92 di Pemetung Besuki? Iya, langsung PNS pertama di. Kok bisa nyasar di sana, Pak? Sementara Bapak tinggal di Tubuhan kan? Di pusat, di Batu Raja. Oh, di Batu Raja. Karena kita dekat dengan kepala sekolah almarhum Pak Surati, mantu orangnya baik loh. Itu tidak capek Bapak dari tahun 94 sampai sekarang ngajar, weh. Sebenarnya kalau mau jujur capek-capek ya Pak Topan. Jenuh ya? Karena itulah namanya dapur kita kan. Dapur. Itu dari tahun 94 sampai sekarang ngajar apa, Pak? Ya itu tadi, melukis, kadang membantu. Enggak pernah ngajar matematika, IPA. Oh, enggak boleh. Kita kan guru bidang studi. Kita kan bukan guru kelas seperti di SD. Jadi ngajar seni rupa ya? Kesenian, nyanyi, musik, nah itu. Teater. Angkat patung? Enggak. Kasih ilmunya? Ya, saya sebenarnya kalau mau dikatakan mahir juga main patung. Tapi nggak tahu lah, kata orang ya. Nggak boleh ya? Nggak bagus ya, karena karya seni itu menurut saya mendekati sifat. Iya. Kalau lukis kan tidak mencukupi sifat. Kita hanya bisa melihat dia tampak depan. Iya. Kalau patung itu kan 3 dimensi. Iya. Bahkan lebih dari 3 dimensi. Sebenarnya. Tapi bukan berarti kitanya. Bukan berarti nggak bisa bikin patung ya? Oh bisa, bisa. Lebih bisa sebenarnya karena modal itu kan harus untuk pematung itu itu modal awalnya harus bisa melukis. Kalau dia tidak bisa menggambar, tidak bisa melukis, dia tidak bisa main patung, tidak bisa buat patung. Kemungkinan nanti setelah pensiun bakal lebih fokus ke situ ya, lagi. Fokus, insya Allah fokus. Selain untuk berangkat haji jalur darat. Iya, jalur darat. Itu DWN apa sama ibu? DWN baik lah.
Kalau saya cukup tidak perlu naik haji, saya cukup umroh saja. Tapi tetap momentum saya itu saya ingin sholat di Masjidil Haram sama Masjid Nabi di Nabawi. Mengapa? Jadi saya itu kelahiran hari Senin loh, sama dengan Nabi Muhammad SAW. Jadi saya itu bercita-cita, bahkan sebenarnya agak radikal ya pikiran saya. Wah, saya itu pengen mati di Mekah. Kira-kira wajar nggak saya ngomong itu? Kalau memang itu baik, kenapa tidak? Nah, saking saya itu cinta, saya itu ingin meninggal di Mekah. Ketika apa haji, apa umroh. Gitu. Tapi kayaknya itu yang takziah Pak, kata yang ziarah kubur kayak. Wah, biar malaikat yang takziah saya. Banyak dimakamkan di Ma'la. Oke. Tapi itu kan ya anggap saja tidak perlu diikuti ya, mungkin salah ya. Mungkin salah. Tapi banyak yang bercita-cita loh. Itu termasuk saya ada juga, yang ingin meninggal lagi sholat, lagi sujud. Nah, karena mungkin itulah salah satu tiket untuk mudah melewati ini ya, Siratal Mustaqim karena dosa terlalu banyak. Ya. Jadi mungkin itu jalan pintas. Dan juga kalau menurut ada cerita agak lucu katanya atau kawan. Itu tuh di dunia ini lakukanlah perbuatan dosa yang paling jahat. Kaget ini kalau kiamat, saking marahnya malaikat tadi, marahnya gitu, tendang itu terlalu kuat ditendang keloncong lewat langsung tahu nyangkut di kandang surga. Itu macam-macam. Ngawur. Jadi ya, obrolan Pak Arul sudah dari saya katakan pemirsa ya, kita kalau berbicara selalu tegang. Suatu nanti. Nah, mikir dunia lah stres, Pak Arul ini kita sendiri tetap masalah dunia akhirat tetap diperhitungkan. Iya. Oke Pak Arul, terima kasih. Iya. Makin lama kayak makin kacau.